Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murwati Handayani, mahasiswi kampus 3. Saya akan merangkum tugas dari Bapak Slamet Munawar dengan mata kuliah komputer dan masyarakat. Saya akan merangkum tentang jejak-jejak sejarah peradaban Islam, dinamika dan tantangan masyarakat Islam, dan perkembangan komputer. Yang pertama, tentang jejak-jejak sejarah peradaban Islam. Peradaban Islam memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia. Hingga kini, berbagai jenis peradaban Islam ini masih dapat disaksikan di sejumlah negara-negara bekas kekuasaan Islam terdahulu, seperti Baghdad yang di Irak, kemudian Andalusia di Spanyol, Fatimiyah di Mesir, Ottoman di Turki, dan Damaskus, Kufah, Syria, dan sebagainya. Menurut Makruf Misbah, Jafar Sanusi, Abdullah Khusairi, dan Syahid Syahroni dalam bukunya Peradaban Islam, ada dua sebab dan proses pertumbuhan peradaban Islam baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam, bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah yang mempunyai kekuatan luar biasa. Kemudian yang dari luar, disebabkan proses penyebaran Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan, perkembangan institusi negara, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perluasan daerah. Menurut Makmur Misbah dan kawan-kawan dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam dari masa Bani Abbasiyah hingga dinasti Umayyah dapat dibagi menjadi beberapa bentuk: kota pusat peradaban Islam, bangunan-bangunan pada masa peradaban Islam, penemuan dan tokoh-tokohnya. Kemudian kita juga akan membahas tentang kota pusat peradaban Islam. Yang pertama ada di Baghdad. Di kota ini terdapat istana pusat kota, asrama pegawai, rumah kepala polisi, dan rumah keluarga khalifah. Serta kota ini menjadi kota impian di seluruh dunia. Kemudian Samarang. Di kota ini terdapat 17 istana yang sangat indah, cantik, mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Kemudian ada Sheffilia. Di kota ini terdapat sebuah masjid yang sangat megah. Namun sayang, masjid tersebut beralih menjadi gereja Santa Maria. Menaranya mencapai sekitar 70 meter dengan dasar 13,60 meter. Kemudian ada Granada. Kota ini memiliki tanah yang sangat subur. Terdapat sebuah istana yang sangat terkenal, yaitu Istana Granada yang dibuat oleh Raja Ahmar dan diberi nama Alhambra. Kemudian bangunan-bangunan pada masa peradaban Islam, ada madrasah, ada kutab, dan ada masjid. Untuk kutab, yaitu tempat belajar para siswa dengan pelajaran tingkat rendah sampai menengah. Dan masjid selain digunakan untuk beribadah, masjid juga digunakan untuk belajar tingkat tinggi. Kemudian dibagi menjadi penemuan dan tokoh-tokohnya. Dalam sejarah peradaban Islam, selama lebih kurang 8 abad mengalami masa kejayaan. Banyak penemuan yang berhasil dilakukan ilmuwan. Tokoh-tokohnya antara lain Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rajah, Ibnu Bajah, Ibnu Taufail. Selanjutnya, saya akan merangkum tentang dinamika dan tantangan masyarakat Islam. Di era globalisasi, menuntut kita untuk menjadi salah satu bagian di dalam masyarakat dunia yang dinamis dan kompetitif. Tanpa kedua kemampuan tersebut, mustahil kita sebagai bangsa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kita bahas tentang dinamika. Menurut KBBI, dinamika berarti gerak. Tenaga yang menggerakkan semangat. Jadi dinamika adalah suatu proses terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang meliputi perubahan sikap, pola pikir, dan tingkah laku. Kita bahas tentang modernisasi. Secara bahasa, modernisasi berarti baru atau kekinian atau akhir atau semacamnya. Esensi modernisasi menurut sebagian ahli yaitu sejenis tatanan sosial modern atau yang sedang berada dalam proses menjadi modern. Pertama, modernisasi dan perubahan sosial.
Dalam teori modernisasi, Tip menyebutkan teori diktotom. Tipe teori ini adalah adanya proses transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Sikap umat Islam dalam menghadapi modernisasi. Islam merupakan agama yang sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi, Islam menghendaki manusia menjalankan yang didasarkan dengan emosional, akal, dan iman. Ayat-ayat Al-Quran banyak memberi tempat yang lebih tinggi kepada orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan Islam. Alangkah baiknya kalau kita mengetahui awal mula munculnya komputer. Komputer untuk pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris. Charles Babbage menciptakan sebuah mesin itu bertenaga uap yang bisa menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian diberi nama Different Engine Zero. Sebagai komputer pertama di dunia, komputer tersebut berbeda dengan kebanyakan model komputer saat ini. Dan kita juga akan membahas tentang lahirnya bahasa pemrograman. Pada tahun 1954, bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman ini bernama COBOL. Untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Dan cikal bakal komputer digital. Cikal bakal komputer digital pertama kali dikembangkan pada tahun 1930 oleh Alan Turing. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Sedangkan komputer digital yang pertama kali dapat diprogram dikembangkan oleh Konrad Zuse, yaitu seorang insinyur asal Jerman. Komputer tersebut diberi nama C1. Pada tahun 1970-an dapat dibilang sebagai era kelahiran komputer pribadi, ditandai dengan munculnya Zero X Alto, yaitu komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirimkan email dan mencetak dokumen. Desainnya menyerupai komputer modern. Beda lagi dengan komputer era 2000-an, memasuki abad ke-21, laju perkembangan perangkat komputer semakin pesat seiring dengan perkembangan teknologi hingga pada tahun 2006. Tren penggunaan laptop semakin menjamur di masyarakat. Hal ini turut didorong oleh hadirnya perangkat laptop MacBook Pro yang dikenalkan oleh Steve Jobs, sampai akhirnya turut memperkenalkan iPhone untuk pertama kalinya dan diikuti oleh iPad pada tahun 2010. Demikian rangkuman saya. Mohon maaf jika ada kekurangan karena terbatasnya waktu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.